Ada itu. Shalom mamangina. Shalom. Kahita ma partongguata bari mominon tapujima Tuhan lebata namambere penorang najenges boy hita martupu ibominon ibagas nasehat jogit dia tetupama bani nasyam bapa inang parbagason amang jegir sang inang boru huta barat namanjalo partongguan sektor sadai rumahon Tuhan nai batama mambere pasu-pasu bani nasyam sehat jogit inamandalani ari-ari pargoluan paima ipu kahita acarata borinon ibasahon hanami lobi susunan acarata napar lobe potung na ibobankon bapa calon situa ye saragi napaduahon mandoding umbani doding haleluya nomor sada ayat sada das subani 2 napatoluhon membasa teks ambilan minggu na ibobankon amang calon situa ye saragi napaopatkon mandoding umbani doding opak siap itu napalimahkon ambilan napaunapon mandoding napapituhon tonggo pangapition na ibobankon amang situa agirsang napawalukon mandoding napasiakon tonggo humbani suhut napasapuluhon mandoding irik patupu galangan napasapuluh sadahon tonggo galangan penutup pakon tonggo pasu-pasu sonari ibere hanami panorang bagi keluarga rumahon ahana perlu si tonggohon. Ya, terima kasih. Pertama tentunya syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan sukacita yang diberikan sama kita semua. Kita masih bisa berkumpul untuk beribadah rumah tangga di rumah kami ini. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih keringanan langkah saudara-saudara kami semua untuk kita bisa tetap berkumpul di tempat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami kira untuk doa yang tolong dibawakan pastinya kami di sini semua, kemudian kita dan keluarga besar yang ada dimanapun berada, semoga semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kemudian GKPS kita dengan pelayanannya, semoga negara kita juga masih dalam kondisi yang aman menjelang perayaan pemilu ini. Mungkin demikian, terima kasih. Kumbani tanaro? Bukan nasiam kapan kurang jongkit. Orang tua kita yang lansia. Anggolang adong be irangkum amang namambuan tonggo pangapition. Sonari masuk mahita ibagas potung. Model ini kebaktian ta malamon model B bahasa Simalungun untuk responsoria dibuat kembali pesalmen 126 domadong ikirim bu bagas grup sektor sada kembali pesalmen 126 pasada hitama hurta mulai hitama ibadata ibagas gorani nai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundina pasing Situ langit pakon tawon. Amin. puji ma Jehovah ai parder layak do iya tongon rosi sadokah dokahni do idop ni uhurni Di mana debata segala debata, tolong ruti sadoka hidup di urni. puji ma Tuhanin sagala Tuhan tongon rosi sadokahni dokahni do idop ni uhurni Nampai sarasi alongan naga tolong ruti sadoka hidup di urni. nama no palangit mahite hapentaran tongon rosi sadokahni dokahni do idop ni uhurni Nampai erbang kamu di atas semua, tolong ruti sadoka hidup di urni. naman jadihon panondang nabolon tongon rosi sadokahni dokahni do idop ni uhurni Maka tahun terima kasih manusia bagi nebatan di surga
roti sadokah ni dokah ni do hidup ni uhur ni. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami, paridok ni uhur na tarsulur. Bani panorangon roh do hanami hubamu martarima kasih mamuji apa pasangapon ham. Ay boto hanami hamdo na mangojur uhur nami mambahen boy hanami martupu ni sa darion. Laho mamuji apa pasangapon ham. Hamdo harohani haganuk na porluban nami. Hamdo simada hanami anjaha pitah bamudo hanami maksomba. Iha porluhon hanami do mangindahi harajaon apa hapitoronmu. Halaniai saya maidop mahurmu kuban nami. Saya roma ham manohu hanami bani pertongguanon. Urupi hama hanami asetalup hanami marparsauran hubamu. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalhama hanami. Amin. Amin. Uji hitama tuhata marhite doding haleluya nomor sada ayat sada das subani dua. Doding haleluya nomor sada ayat sada das subani dua salkuman doding holi amang dalam dua saragi manita membaca teks ambilan minggu. Mandoding manita Jehovah sihol tujuan. Matius 22 ayat sada das kubani 14. Limbaga pasal pesta parunjukon apa tamuai nasomar pakaian pesta. Dopai iyo lagi Yesus ma marsa bani sedia marasoma limbaga ninima. Terpausi do harajaon nagori atas ai bani sada raja na mambahen pesta parunjukon bani anak ni. Jadi isuru ma jok ni mandilo nadok nyotang ni ai hinan ku bani pesta ai tapi sengrok sadia. Isuru ma use jok nalegan ninima. Patuga hanima ma bani nadok nyontang nin. Tonggor ma, doma sir pestaku, doma isayat lombu pakon pinahan nadok pinanombur. Doma sir haganuk, aipe roh manasiam bani pesta parunjukanin. Tapi hapung do uhur ni sedia pasal otanganai gabelaho laho beirut beima. Deba hujumani na deba nari hu partiga tioni. Nalegan manakap jok ni ai yar sikarsik ma anjaha ibunu. Jadi manggila maraja ai, gabe isuru ma tentarani mamboison haganuk pamunuh ai anjaha manutum hutani sedia. Dobai ini mah hubani jok ni, doma namin sir pesta perunjukon in tapi sing talup na yontang ai. Halani ai, laho ma hanima bani haganuk sir pangnidalan anjaha arahkon hanima ma, hu pesta perunjukon ai segala halak na jupah hanima. Jadi laho ma jok ai hubani segala dalan anjaha ipatupu sedia ma haganuk jolma ai jupah sedia. Para jahat agen bujur, gabe gokma parpestan ai bani tamuai. Sangga na masuk raja ai manori tamuai ai, idida masa dahalak naso marpakaian pesta. Gabe nini mah hubani, naso nahado parmasukmu hujon ambia, ai seng marpakaian pesta ho jadi sip ma iya.
Dop ai nini raja ai ma dopak jok ni. Sakut hani mama naheni pakon tangani. Anjaha usir hani mama iya hudarat baniana nagolap. Ijai ma masa partangison apa na partung songsonan. Ai wedo na idilo tapi otik do na tarpilih. Amin. Sihol manangar hatani nai bata mahita nai boban ko namang situa ada manik puji hita mau setu hata umbani doding haleluya nomor 437 ayat 1 dan subani 2 nomor 437. Terpuji maham Tuhan, ibani haganupan, panramotionmu, huben nami, pribadi lepas pribadi das subani bolnginon, boy nami Tuhan tupu, kuriamu sektor sada, mangadonghon partonggoan, nalah mamuji pakon pasangat konguranmu. Tuhan Yesus Tuhan nami, siolongan nami Tuhan, ibu bayaham, marhite, na manangar hatamu hanami bani pesondahan on. Tuhan Yesus Tuhan nami, torangi ham uhur pako pikiran nami Bapa, aseboy yarusi hanami, hatana siol ondo siben nami marsada-sada. Terlebih Tuhan, hanami na mambabahon ambilan on, napadaskon hatamu, tutup ham, lalui kuasa roh kudusmu, aseboy tongon Tuhan, ahanaboy ipadas, haganupan ay marsumber umbani ham. Ijalo hanami ma hatamu ibani bornginon, ibagas goreng anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanay martonggo hubamu. Amin. Oras, salam mabata ganupan. Salam. Hatanine bata, nagabe ambilan, bani partongguan ta boronginon. Ibuat humbani 2 Musa 32. 2 Musa 32. Ayat sada das subani 14. Diara bahasa kita secara responsoria ayat teks ambilan taban boringinon 2 Musa 32 ayat sada das hubani ayat 14 anami holi membasahon ayat ganjil nasiam hagenupan huriani hargani Tuhan ta membasahon ayat nagenap. Biar asih pukahita perikop ni marnai bata nalegan halak Israel ayat sada dok ididah bangsa ai naman daw madokah tu si Musa ase tuat hundolok ai martup kuma bangsa ai marayak si Aaron nini madupaksi eta bahin ma benami nebata si bobahon hanami halani sek iboto hanami atap nama huwa do si Musa halak ai na mambobahon hanami luar hun tanoh Masir. Nini siaran manusia, panggalin na siyang ating omas bani pinggol ni parinang siya, anak na siyang papaguro na siyang, anjarahuban na ay paku. Jadi itanggali ngalup bangsa Aima ating-ating omas na bani pinggol ni parinangon ni Sidea, anak ni Sidea pakon borong ni Sidea, anjaha iboban maay bakto. Ijaw mga ay
ai untangan Sidia, ibani rumah ini mati panurat, aja ai manusi membahan sadalom butuawangan, jadi Sidia ma, onma nebatamu ale Israel, namun bahamu takok pun pada masih. Dok ididah si Aaron ai ipajongjong ma sada anjap-anjap ilobeni jadi martingting ma iya nini ma patar ma ari raya bani Jehovah. Jadi Sidia ma patarni ai puho, iga koma galangan patar makasihon, doai ulun ma bangsa ai mangan minum, aja jongjong Sidia purului. Dok ai nini Jehovah ma dok paksi Musa. Tuat maho ay dom ma maruhur mago bangsa min. Nabi no ba hon min takok hun tanoh Masir. Podasi ai manusia bani dalam hadop upakatuhon bani Sidia. Doma ibani Sidia bani Sidia lumbu ulangan. Doma para masumba anjara manggalang Sidia ujai. Anjara iatahon. Onma nebatamu ale Israel. Nadok mabawahon pokok Masir. Nini Jehovah ma usedok pak si Musa. Dom mahuidah bangsaon bangsa na hengkeng maruhur doon. Onpe awasana kajak binisku bani Sidia, lawan masyap kon Sidia. Tapi hubain peko sada bangsa nabagal. Tapi yelek-elek si Musa ma Jehovah nebatani nini ma masih magajak ringismu ale Jehovah mangidah bangsamu nadok binobahonmu luar kun tanah Masir marhite kuasa bolon pakon marhite tangan na marhagogohon Masih maningon katon ni Masir Solomon. Lalu aku Sidia yo asik bobahon Sidia luar. Lalu mabunuh Sidia di atas idolo aja malipaskon Sidia pun atas tahun. Kaumun hamaringismu nagalei, marapalagi maurmu asal hamabuan nasi kalau sasobokunmu dibani bangsamu. Ingat hama si Abraham, si Ishak pakon si Israel jabulon muin. Nadok pala marbulawan ham bani dirimu maka tahun bani Sidia. Sai paguen kudo ginopar nima sama bintang na ilangit anjaha ganup tanoh on dok hupar bagah ai ase bereonku do hubani ginoparmu bahen sitianon ni Sidia sadokah ni dokah ni. Jadi makamaki maur ni Jawa pasal hamabuan na belok ni lumbahon ni sebaran ni bani bangsa. Amin. Sedemikian jauh pembacaan nas firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat cerita firman Tuhan ini, ada suatu masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Gunung Sinai setelah mereka keluar dari Babel. Seperti itu, ada masalahnya di mana dan kenapa mereka marnebatana legan. Ini yang mau kita lihat dalam perikop ini. Permasalahan yang terjadi adalah bangsa Israel pada saat itu sudah begitu lama menunggu kedatangan Musa. Dari mana kita tahu pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Babel saat berada di Gunung Sinai itu adalah Musa. Tetapi kalau kita lihat pada perikop ini, bangsa Israel sangat khawatir dan mereka sangat gamang ketika pemimpin mereka tidak datang dan turun dari Gunung Sinai. Ini yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, jikalau kita membuat suatu janji dan menunggu sesuatu yang tidak pasti, pasti akan sangat membosankan. Menunggu sesuatu yang tidak pasti, pasti akan membosankan. Begitu juga lah yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan kalau kita menunggu sesuatu yang tidak pasti, kita tidak kunjung tahu sampai kapan dia datang, sampai kapan dia muncul. Itu sangat pekerjaan yang sangat membosankan dan itu membuat kita menjadi sedikit kecewa, marah, emosi atas apa yang akan kita harapkan, tetapi itu tidak terjadi.
Begitulah kira-kira suasana yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, yang dimana mereka berada di gurun di bawah Gunung Sinai. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu bangsa Israel ingin memilih pemimpin yang baru, bahkan mereka berontak supaya mereka ada yang membimbing dan supaya mereka ada yang membawa mereka di dalam perjalanannya terus. Tetapi di dalam kebimbangan, kekhawatiran yang bangsa Israel alami, mereka salah menentukan pilihan. Kalau kita lihat di dalam nats firman ini, mereka memilih Harun atau si Aaron, anggo ibasa Simalungun. Harun memenuhi permintaan bangsa Israel untuk membuat Allah. Inilah bentuk kegambangan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ingin membuat pemimpin yang baru, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang dimana mereka sempat menyembah berhala, mereka sempat memberikan segala anting-anting emas, dan mereka juga membuat lembu tuangan, dan yang itu tidak diperkenankan oleh Tuhan kita atau Allah bangsa Israel. Inilah masalah yang terjadi, yang dihadapi oleh bangsa Israel. Akan tetapi melihat ini, Tuhan Allah murka terhadap kejahatan bangsa Israel, yang dimana tadi mereka sudah berpaling dari yang dulunya mereka menyembah Tuhan Allah, tetapi karena mereka dengan kegambangan, dengan masalah yang mereka hadapi, mereka berbalik memilih Harun sebagai pemimpin mereka, dan mereka mempercayai penyembahan berhala. Inilah menjadi kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan murka melihat sikap dan perilaku bangsa Israel yang tidak setia dan taat kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi kabar baik di dalam cerita ini, kalaupun bangsa Israel tadi murka, tidak menyembah Tuhan Allah, dan mereka menanti-nantikan Musa untuk datang sebagai pemimpin mereka, dan Allah melihat suasana itu sudah tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi yang mau kita lihat di sini, Allah tidak murka melihat bangsa Israel. Kita mau lihat perbuatan Allah itu sungguh ajaib, sungguh baik, karena Tuhan Allah tidak jadi murka terhadap bangsa Israel. Ini kita bisa lihat dari permohonan yang dilakukan oleh Musa terhadap Tuhan, bahwasanya Musa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan terhadap bangsa Israel atas apa yang telah mereka perbuat terhadap sikap mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan perbuatan baik Tuhan Allah kita, ini yang patut kita contoh. Pengampunan, pertobatan, masih diberikan kesempatan kepada bangsa Israel, walaupun pada saat itu mereka sudah berpaling kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan uraian nas cerita di atas, ada beberapa hal yang menjadi relevansi yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami ada buat 3 bagian. Yang pertama, kalau kita melihat tadi Israel telah dianggap rusak dan tidak dapat diperbaiki oleh Allah, salah satu cara adalah mereka akan dibinasakan. Mengapa? Apa yang telah dilakukan mereka ini bukan hanya soal lembu emas tuangan, tetapi akumulasi dari semua pelanggaran yang mereka perbuat. Dan ini melihat oleh Allah sebagai tegar tengkuk. Bagi kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebinasaan itu sudah pasti akan diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan Allah memberi konsep kesederhanaan. Di dalam konteks ini, Allah tidak menggunakan atau menghadapi kekerasan terhadap Israel, tapi Allah memberikan kelemah lembutan untuk menghadapi kekerasan atau tegar tengkuk yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kesederhanaan yang digunakan Allah
di dalam menghadapi bangsa Israel, yaitu Tuhan memberi pengampunan ataupun pertobatan kepada bangsa Israel. Yang mau saya sampaikan di sini, ataupun yang mau kita pelajari dari teks firman ini, pilihan itu bukan pada Allah, tetapi ada pada kita. Yakni apakah kita masih mau berubah menuju ketaatan justru cenderung mengeraskan hati atau alias tegar tengkuk. Dan inilah yang mau dipesankan melalui nats khotbah kita pada malam hari ini. Setiap kita mesti mempunyai permasalahan, punya pergumulan, bahkan punya konflik, baik antar sesama, teman, keluarga, tetangga. Tapi Tuhan Allah mau mengajarkan, janganlah kita sampai tegar tengkuk terhadap apa yang telah kita alami, tapi marilah kita memberi hati untuk saling mengampuni. Tuhan Allah saja memberikan pengampunan kepada bangsa Israel, sambil tolah mahita nah halak na persaya bani Tuhan tidak mau mengampuni sesama hita. Aima kira-kira aplikasi atau pesan yang mau disampaikan melalui Nats 2 Musa 32 ayat 1 sampai dengan 14. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, Harun sudah gagal dalam hal kepemimpinan. Kalau kita tahu Harun itu adalah tangan kanan dari Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Akan tetapi demi kemauan dan kesenangan umat, ya segala permintaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, Harun menyetujui untuk membuat patung lembu emas, yang mana kalau kita tahu menyembah berhala ini sangat-sangat tidak, bagaimana Tuhan Yesus pasti, Tuhan kita, Tuhan Allah pasti marah jikalau ada Allah yang disembah selain Tuhan Allah, seperti itu. Di sini Harun melakukan hal itu karena dia dalam desakan yang seharusnya Harun sebagai tangan kanan Musa harus bersikap seorang pemimpin yang harus konsisten. Konsisten artinya dia harus setia apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi halangan. Harun semestinya konsisten, harus setia terhadap Tuhan supaya umat Israel selalu setia juga terhadap Tuhan. Tetapi yang kita lihat adalah jurang maut yang akan menghampiri bangsa Israel akibat dari ulah Harun. Dan bukankah demikian juga dengan manusia pada umumnya? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya kita terkadang menyikapi segala sesuatu masalah yang ada. Bahkan ketika kita diperhadapkan ke suatu tantangan yang ada, kita bahkan cenderung mencari aman. Ya, kita cenderung mencari aman. Ya, kalau dalam kehidupan bergereja, ya ini kita cenderung, ya kalau si A lebih dominan dalam hal memberikan suara, ya kita supaya kita juga tidak terjebak oleh sesuatu yang tidak baik, ya kita ngikut aja seperti itu. Walaupun itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang menjadi gambaran kehidupan kita sekarang, yang mana terkadang kemauan mayoritas yang mau kita ikutkan, tetapi hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang mau disampaikan pada kita, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik tanpa kita dalam posisi yang aman. Baik itu walaupun kita, terkadang saya berpikir seperti ini ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya terinspirasi dan terinspirasi lah. Terkadang kita seperti ini di dalam bergereja itu, di dalam suatu komunitas itu, ketika kita mau menyatakan hal yang benar, kita tidak berani seperti itu. Kenapa? Mungkin nanti kita akan dicemooh. Oh, siapa si A, siapa si B. Itu menjadi kesimpulan awal yang kita akan dapatkan seperti itu. Tanpa kita memandang ketika kita menyuarakan kebenaran itu, bisa saja itu menjadi hal yang baik seperti itu. Bahkan di dalam gereja kalau kita marsinode jemaat itu kurang
aktif di dalam memberikan kritik, yang seyogianya kritik itu sebenarnya membangun untuk kemajuan pelayanan kita. Hal-hal seperti inilah mau dikatakan bagi kita bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus berani berbuat yang terbaik. Kalau Jokowi bilang dalam kebijakan yang pernah selama dia memimpin jadi presiden, dia pernah ngomong, saya berani tidak populer, katanya. Itu saya ingat dulu tuh pidato dia. Saya berani tidak populer. Artinya apa? Ya berarti dia membuat suatu kebijakan, jikalau itu memang pro terhadap kesejahteraan rakyat, dia tidak mau tahu, dia tetap harus putuskan. Begitulah kita di dalam berjemaat ini, seyogianya apa yang menjadi terbaik di dalam pelayanan kita, di dalam kebersamaan komunitas gereja, marilah kita memberi diri, mengaktualisasikan diri, supaya apa yang boleh kita sampaikan itu menjadi kebenaran dan menjadi pelayanan yang berharga bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau kita contoh juga, jadilah seperti Musa yang bertanggung jawab kepada Allah atas segala kesalahan umat. Ini juga menjadi salah satu renungan bagi kita, bahwasanya Musa bertanggung jawab kepada Allah atas segala kesalahan umat, dan jadilah pribadi yang juga mampu memohon belas kasihan Allah bagi orang yang melakukan kesalahan. Tapi ini terkadang sangat susah bagi kita. Seperti itu ya, sangat susah. Mengampuni ataupun berbelas kasihan terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Ini perbuatan yang memang sangat rumit, tapi Musa mengajarkan kita pada malam hari ini melalui nas firman ini. Tuhan Allah sendiri yang sudah melihat bangsa Israel tidak menyembah Dia, melalui permohonan Musa, Tuhan aja masih memberi kesempatan kepada mereka. Tuhan Allah tidak menjadi murka, tapi Tuhan Allah masih memberi kesempatan mereka bertobat. Begitu juga lah kita di dalam anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, manakala memang ada kesalahan yang kita buat terhadap orang lain, bahkan orang lain berbuat salah kepada kita, baiklah kita saling mengampuni di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, jadilah menjadi pribadi yang benar dan kemudian mampu berdiri di hadapan Allah, memohon pengampunan bagi orang lain dan keselamatan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat flashback ke belakang dari Adam dan Hawa, tindakan manusia dari dulu sampai sekarang suka memberontak. Ini sudah menjadi sifat kita manusia yang selalu suka memberontak dan membuat Allah murka. Ya kalau dulu Adam dan Hawa begitu juga saling menyalahkan, seperti si Adam si Hawa Ya itulah memang ciri khas kita sampai sekarang, gimana tindakan kita selalu memberontak dan membuat Allah murka. Dan melalui firman Tuhan ini kita diberikan kesempatan, diberi kesempatan untuk selalu setia, bertobat, supaya keselamatan itu nyata kita terima. Bahkan tindakan Allah dari dulu sampai sekarang selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat. Allah selalu bertindak buat kita supaya kita tetap diberi kesempatan untuk bertobat, dan perbuatan Allah didasari atas janjinya. Jadi bukan oleh perbuatan manusia. Sekali lagi, perbuatan Allah didasari atas janjinya sendiri, bukan atas perbuatan manusia. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya tentu pama Tuhan, tahun hanami hubamu, domba tongon, itangon hanami hatamu, ibani pertemuan nami bornginon, Tuhan ajar-ajari hamba hanami, aseboy hanami Tuhan mandalangkon hatamu, ibani perguruhan nami, berhamba nami kuasamu, kuasa roh kudus, semampu hanami Bapa, mandalangkon firman mon, ibani kehidupan nami, sigadus hari. Tuhan Yesus Tuhan nami, terima kasih ma Tuhan. Pasu-pasu hama haganupan hanami nah hadir bani panorangon, berhamba nami hasehatan hajur giton niat pula,
asa betotong Tuhan hanami marpangarapan hubamu martonggo mahanami Bapa hubani keluarga irmahon na doma membere ianan huban nami nalau mamuji pakon pasak pengguranmu tong mabere ham sedia setan huzur giton pasu-pasu ham Tuhan horja di tangan ni sedia bahkan nyombah nado irmahon hama na membere pasu-pasu homa segala cita-cita na ingin honi nyombah irmahon boy terwujud Tuhan sesuai hubani harosuni uhurmu on matonggo nami bekas goreng dan mutu Yesus Kristus hanai martonggo hubamu amin. Paima ibo bankon Bapa situa agir sang hita bani tonggo pangapition puji hita mau se tuhata marhite doding haleluya nomor 350 ayat sada dan subani 2 holong na hun bani Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga atas segala berkat kasih karunia yang kami rasakan dari kami boleh beraktivitas pagi hari, sehingga pada malam hari ini Tuhan Kau berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, berkumpul di rumah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas waktu kesehatan dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga saat ini Tuhan masih boleh memanjatkan doa-doa syafaat kami. Bapa kami yang baik, dalam doa kami mau bawa keluarga abang kami di rumah ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati rumah ini dan keluarga, sehingga Tuhan benarlah rumah ini menjadi rumah doa. Dan berharap Tuhan bertambah-tambah sukacita dari keluarga di rumah ini untuk boleh semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk abang dan kakak, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berkati usaha tangan mereka, aktivitas yang mereka lakukan Tuhan sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh menambahkan rezeki, Tuhan boleh juga memberikan hikmat dalam boleh membimbing anak-anak yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan boleh juga anak-anak yang Tuhan boleh berikan di rumah ini juga boleh mengenal Tuhan dan menjadi anak-anak yang boleh dibanggakan dalam keluarga ini. Kami mau membawa pendidikan dan pertumbuhan dari Jessica dan Jarvis. Tuhan yang selalu berkati pendidikan
dan masa depan mereka. Jadikan mereka Tuhan anak-anak yang berprestasi, Tuhan yang berkati masa depan mereka, dan Tuhan yang boleh jagai Tuhan atas pertumbuhan dan perkembangan Jarvis. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga abang dan kakak di manapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang melawat dan menjagai apapun yang menjadi aktivitas mereka. Tuhan yang selalu beserta mereka, apapun yang mereka lakukan boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Bapa, terkhusus untuk keluarga kami di sektor 1. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada bersama-sama memuji Engkau. Mungkin Tuhan di dalam keluarga sektor 1 banyak yang seharusnya hadir, tapi Tuhan Engkau boleh mengetahui apa satu persatu permasalahan atau kendala kami. Kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Apabila Tuhan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, lemah tubuh, Tuhan yang boleh berkati agar boleh Tuhan nyatakan kesembuhan dan Tuhan boleh memulihkan. Kami berkerinduan Tuhan untuk boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di ibadah kami yang berikutnya. Tuhan yang berkati apabila mereka dalam pekerjaan, Tuhan yang selalu menjagai mereka Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan itu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Apabila memang ada yang kendala dalam belum memiliki kerinduan, Tuhan yang ketuk pintu hati mereka agar semakin memiliki kerinduan untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak BS Manihuruk yang kami mendengar Tuhan tadi memiliki gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan yang memulihkan dalam proses pemulihan Tuhan dari sakitnya, apapun yang boleh dilakukan, terapi, obat, dan apa usaha yang dilakukan, Tuhan yang selalu berkati dan jagai, agar nyatalah Tuhan pemulihan yang sempurna yang daripada-Mu terjadi atas Bapak BS Manihuruk ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang berada di sektor 1 khususnya dalam masa tua mereka. Tuhan yang selalu berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan dalam kesehariannya, mungkin dalam kesepian atau kerinduan mereka terhadap anak-anaknya, Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh nyatakan sukacita dalam kehidupan sehari-hari dari orang tua kami, agar semakin teguhlah Tuhan iman pengharapan mereka terhadap Engkau sebagai Allah mereka yang hanya satu-satunya mereka sembah. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami sektor 1 Tuhan yang memiliki pergumulan, apa pergumulan ekonomi, apa pergumulan keluarga, atau masalah apapun Tuhan. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang penuh kuasa, yang menjadi penolong kami, yang menjadi solusi bagi semua permasalahan dan pergumulan hidup kami, agar kami Tuhan boleh menang atas segala pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GKPS. Mungkin Tuhan banyak permasalahan ataupun kekurangan kami. Tuhan, Engkaulah yang mencukupkan. Tuhan, Engkaulah yang membimbing pemimpin kami, dari Bapak Eporus sampai Bapak Pendeta, dari Bapak PMJ hingga majelis, terutama untuk jemaat Tuhan, untuk semakin kami Tuhan memberi hati kami untuk melayani, untuk kami Tuhan memiliki hati untuk rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam gereja kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkati dalam masa-masa politik ini Tuhan, dalam waktu-waktu yang akan datang, pemilihan umum yang akan kami lakukan tahun depan. Tuhan yang boleh berkati proses demi proses, Tuhan yang boleh berikan kedamaian, Tuhan yang boleh ciptakan kerukunan dari kami, agar nyatalah Tuhan pemimpin yang kami pilih nanti adalah benar-benar yang wakil dari Tuhan, mewujud nyatakan kesejahteraan dan namanya sejahtera bagi kami bangsa Indonesia. Kami teringat atas dosa dan pelanggaran kami yang besar di hadapan Bapa. Kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu Tuhan layak untuk menerima berkat daripada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji hita mau setu hata umbani doding haleluya nomor 307 salkuman doding holi beban kon bapa atap inang rumahon mahita ibagas tonggo umbani doding haleluya nomor 307 dari nama tonggo.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang baik. Kami kasih pada malam hari ini Tuhan Engkau masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh berkumpul umat jemaat-Mu Tuhan satu di rumah kami. Tuhan, seberapapun kami yang hadir pada hari ini, biarlah kiranya apa yang kami panjatkan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan, Tuhan kiranya boleh menyenangkan hati. Tuhan, tadi kami sudah mendengar bagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan, Tuhan. Tuhan, berkati semua Bapak Ibu rumah tangga di tempat ini, Tuhan, khususnya seluruh sektor satu yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan berkati dan melindungi selalu keluarga dan anak-anaknya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu pada kami pada hari ini. Biarlah firman itu boleh bekerja buat kami, Tuhan, bersama dalam kami menyelesaikan masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan. Biar sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini, kiranya Tuhan selalu melindungi kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Amin. Puji kita mau saya Tuhata, umbani doding haleluya nomor 165, irik patuku galangan. Umbani doding haleluya nomor 165 ayat sadada subani tolu domaloja dan Sion pimpin mata
hitama galanganta hubani nebata martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, hamdo na mambere, haganup na purnuban nami. Onpe narodohan nami, hubamu magterima kasih, anja makamalaskon hatamu nadup ijalohan nami. Jalohan maha nami apa galangan na yundoskon nami on, nagabi hataridahon nami, hatare makasihon nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan nami on, gabi hadiaran di horja itong-atongah ni kuriamu. Saya tambahi hama pasu-pasumu, aselambin margogo hanami makorjaon horja nama dia. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si palua hanami. Amen. Riak mahita martonggo marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus kubatta. Ham Bapa nami yang di atas, saya makasih nawaranmu, saya Roma harajaunmu, saya saut maharusun di hurufmu berpenguasaan yang di atas. Dire hama benami sadero nuguluan hari-hari. Sasat hama dosa nami sohon hanasap nami. Bani dosa ni asoma namar dosa rupa hanami. Ulang hanami buhan rupa gajuan. Palua hama hanami buhan pangagu. Ay hamdo simada harajau. Pakon aguhun. Apa sanapon sadokan hidupan. Amin. Jalo na siyama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatatta. Idop ni uhun ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni bata Bapa, apa persawaran ni ton na pasing makasomani na siyam haganupan. Amen. 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 Salam. Shalom. Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan bahwa pertemuan kita boleh